Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yunanda Pradipta dari kelas 3C dengan NPM 233510605. Baik, saya akan menjelaskan nomor 3. Def selection sort. Pertama, kita mendefinisikan fungsi selection sort dengan parameter n, di mana n adalah list yang akan kita urutkan di dalam fungsi ini. Kita mendeklarasikan variabel iterasi yang diinisialisasi dengan nilai 0. Variabel ini digunakan untuk menghitung jumlah literasi atau langkah selama proses pengurutan. Log pertama di sini bertugas melakukan perulangan dari indeks terakhir hingga indeks pertama. I bergerak mundur dari len n-1 ke 0. Tujuan dari loop ini adalah menemukan elemen terbesar di antara yang belum terurut pada list tersebut. List ini. Inisialisasi posisi max di awal setiap iterasi loop pertama, kita menginisialisasikan posisi max dengan nilai 0. Itu berarti kita menganggap elemen pertama indeks 0 sebagai elemen terbesar. Sebentar. Loop kedua bertugas membandingkan elemen-elemen dalam list yang belum terurut. Sistem elemen pada indeks J dibandingkan dengan elemen pada indeks posisi max. Jika elemen pada indeks J lebih besar, maka posisi max akan diperbarui dengan nilai indeks J. Dengan cara ini, kita menemukan elemen terbesar di antara elemen yang belum terurut. Setelah elemen terbesar ditemukan, disimpan di posisi max, elemen tersebut dengan elemen pada indeks I, posisi terakhir dalam sublist yang belum terurut. Pertukaran ini memastikan elemen terbesar berada di posisi yang tepat pada akhir setiap iterasi. Setelah itu akan menampilkan prosesnya. Setiap kali iterasi selesai, kita menampilkan nilai iterasi. Ini membantu untuk memantau perkembangan proses pengurutan. Dan ini adalah outputnya yang awalnya tidak berurut, besar, kecil, besar, kecil, kecil, besar. Dan 100 dan dia akan mencari dan akan yang kecil dipindahin ke paling depan. Seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan nomor 4. Nomor 4, pendefinisian fungsi. Pertama, kita mendefinisikan fungsi dengan nama search number. Dalam kurung angka cari dan list. Variabel awalnya adalah ketemu dengan nilai false yang berguna sebagai penanda apakah angka yang dicari sudah ditemukan atau belum. Kita akan menggunakan list untuk mengurutkan fungsi sort. Karena binary search hanya bisa dilakukan pada list yang sudah terurut. Terus inisialisasi indeksnya. Indeks awal sama dengan 0. Yaitu indeks pertama dari list. Dan indeks akhir sebagai indeks terakhir yaitu len list min 1. Contohnya jika list memiliki 7, indeks terakhir adalah 0. Gitu. Perulangannya seperti ini. Perulangannya digunakan untuk melakukan pencarian loop. Ini berjalan selama indeks awal lebih kecil atau sama dengan indeks akhir. Dan angkanya belum ditemukan. Menentukan indeks tengahnya yaitu jika indeks awal dan indeks akhirnya ditambah dan dibagi 2. Maksudnya adalah indeks awal ditambah indeks akhir dibagi 2.
Perbandingannya kita menentukan kita membandingkan angka yang dicari dengan elemen di indeks tengah. Jika sama, maka angka ditemukan, variabel ketemu menjadi true, dan kita mengembalikan indeksnya. Jika angka lebih kecil dari elemen tengah, pencarian dilanjutkan ke bagian kiri list dengan memperbarui indeks akhir. Jika angka lebih besar, pencarian dilanjutkan ke bagian kanan list dengan memperbarui indeks awal. Terus hasilnya, jika angka tidak ditemukan setelah semua perulangan selesai, fungsi mengembalikan nilai min 1 yang berarti data tidak ditemukan. Terakhir, jika fungsi mengembalikan indeks angka, kita tampilkan posisi angka di dalam list. Jika tidak ditemukan, akan terprint yaitu data tidak ditemukan. Baik, jadi contohnya kita akan mencari di outputnya adalah seperti ini. Masukkan data yang akan dicari yaitu 114. Sebelum disortnya adalah segini, dan setelah disort segini. Yaitu datanya ditemukan pada indeks min 3. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.